Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari teman tim konten telah memfasilitasi saya untuk menjadi dalam pembeli ini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau bertanya kepada teman-teman, apa budaya positif menurut teman-teman? Ya, Ibu ya. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Ya, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang baik. Ada yang lagi dari teman-teman yang lain? Angkat tangan Mbak, baca dulu. Tangan nih. Ya, Mas Aldam. Budaya positif menurut saya di sekolah itu dari segi penggunaan bahasanya kita ganti. Katanya saya malu ketika berlomba, saya malu ketika tidak mengerjakan tugas. Mungkin dari kata-katanya kita biasakan dengan yang positif atau yang membangun pada siswa. Jadi mereka tidak, kalau kita menggunakan kata negatif, nanti siswa itu akan down, tidak semangat atau motivasinya belajar jadi berkurang. Itu dari saya. Cukup yang kedua. Ya, terima kasih Pak Saldam. Betul sekali bahwasanya budaya positif itu bahasa yang baik. Hampir sama dengan Ibu Yanti tadi mengatakan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sama halnya dengan tadi Pak Saldam, yaitu bahasa-bahasa yang positif atau bahasa-bahasa yang baik. Ada lagi teman-teman? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman ini, mulai dari diri kita dulu sendiri, dari teman-teman. Ketika murid melakukan kesalahan, apa Bapak Ibu lakukan? Saya Ya, Ibu Yanti. tentu saja marah. Marah. Apa cara tersebut membuat mereka tidak mengulangi lagi kesalahannya? Tidak. Jika Bapak Ibu berada di posisi murid tersebut, apakah Bapak Ibu senang diperlakukan seperti itu? Tidak. Otomatis tidak. Karena apa? Pasti segala sesuatu perbuatan itu pasti ada tujuannya. Iya kan? Ya, Karena kenapa? karena supaya kita mempunyai acuan. Acuan. Karena kita mempunyai tujuan. Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu harus apa yang harus kita lakukan. Karena Ya. ada tujuannya. Oke. Berarti kita sepakat tadi bahwasanya tidak suka ya diperlakukan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan. Betul yang dikatakan tadi Ibu Yanti, sama dengan Pak Saldam, yaitu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Yang digarisbawahi di sini agar mereka dapat berkembang. Berarti dengan adanya budaya positif di sekolah, satu tujuan tadi kita adalah acuannya kita harus budayakan kebiasaan baik. Yang dikatakan tadi Bu Yanti bahwasanya ada tujuan. Ya, tujuan salah satunya itu agar mereka dapat berkembang. Berkembangnya supaya menjadi apa? Yaitu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab.
itulah tujuan kita agar murid kita menghidupkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan salah satunya kita mengharapkan murid kita itu berkembang dengan karakter yang kritis, penuh hormat, sopan santun, dan dia juga menjadikan murid yang bertanggung jawab. Kita lanjut teman-teman, Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif. Jadi, untuk memudayakan kebiasaan-kebiasaan baik, berarti kita di sekolah kita itu harus menyediakan lingkungan juga yang positif. Aman dan nyaman agar murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan tanggung jawab. Jadi sesuai dengan tujuan kita agar murid itu berkembang, kritis, bertanggung jawab, dan hormat, kita juga harus menciptakan di lingkungan sekolah kita itu, yaitu salah satunya dengan budaya positif. Nah, untuk mengantarkan murid kita itu aman di dalam sekolah, nyaman di sekolah, ya, dan murid juga bisa berpikir dengan baik dan dia juga bertindak dengan baik. Tapi kita sebagai guru, semua yang ada di lingkungan sekolah itu senantiasa menjadikan lingkungan sekolah kita itu penuh dengan budaya positif. Yang kedua, sebaiknya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita sebagai guru punya kontrol, ya, menghadapi murid. Ya, kalau kita menurut tadi yang dikatakan Ibu Yanti bahwasanya kalau ada murid yang salah atau terlambat pasti marah. Nah, apakah itu bagus atau bagaimana kalau kita berada di posisi itu? Pasti tidak enak. Nah, begitu juga dengan murid. Berarti kita sebagai guru harus mengambilkan tolak ukur kepada siswa kita, dan kita juga sebagai guru harus mempunyai kontrol, ya, dalam menghadapi murid. Itu kita punya kontrol. Nah, dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya dengan kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini untuk meningkatkan budaya positif, jelas dari tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita sebagai guru menuntun kodratnya anak, menuntun yang ada pada dalam dirinya. Bukan kita yang menjadi sumbernya, bukan kita yang harus kamu seperti ini, bukan kita yang ini yang harus yang terbaik untukmu. Tidak. Kita sebagai guru di sini hanya menuntun. Seperti yang dikatakan pendidikan itu adalah seperti menanam padi. Jadi kita ini seperti padi. Nah, dan saya rasa kita ini petani otomatis sebelum menanam padi lahannya dipersiapkan sedemikian cara bagaimana supaya tanaman yang ditanam nanti itu tumbuh dengan baik. Bagaimana kalau kita sudah memilih bibit unggul tetapi tempat media tanamnya kurang baik, maka pertumbuhan bibit unggul tadi itu juga tidak maksimal. Saya rasa kalau bukan lingkungan kita yang positif di luar, otomatis siapa? Apa yang terjadi kalau kita tidak mempersiapkan media yang ada di dalam sekolah kita menghidupkan budaya positif?
akan tumbuhkah sesuai dengan harapan kita? Otomatis tidak. Betul Bu Yanti. Bahwasanya itulah tanggung jawab kita sebagai guru, menciptakan, mempersiapkan lingkungan yang positif yang ada di sekolah kita. Seperti petani yang mempersiapkan lahannya agar tumbuh kembangnya anak dengan baik. Kita sebagai guru yaitu cuma mempersiapkan medianya, menghilangkan hamanya, membersihkan rumput-rumputnya, ya tidak? Itulah yang kita lakukan sebagai guru, memfasilitasi dan mengarahkan juga siswa agar tidak salah arah. Nah, masih dari Ki Hajar Dewantara, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Coba kepada teman-teman bayangkan, dibayangkan saja dulu. Semua coba tangannya seperti ini. Terserah mau menggepal tangan jempolnya, ininya yang mana? Kalau saya seperti ini, atau saya menyembunyikan jempol saya. Nah, coba semua kepalkan tangannya. Nah, bayangkan kalau ada di antara teman-teman Bapak Ibu yang disembunyikan di dalam sini, dibujuk bagaimanapun, dikritik bagaimanapun, mau nggak mengeluarkan kalau memang itu situasi pada saat itu bukan kebutuhan kita? Tidak. Bisa. Siapa yang bisa membuka ini? Gurunya? Dengan bujukan temannya, bujukan kepala sekolah, BK, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang bisa membuka ini? Orang itu sendiri. Orang itu iya. Pasti dia bisa membuka dirinya sendiri. Dia berdasarkan jelas di sini. Bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Mungkin saya ini kebutuhan saya ini disenangi. Kebutuhan saya ini disenangi. Otomatis kalau saya dimarah-marahi, saya tidak butuh dimarah. Saya butuh disenangi. Tidak bakalan muncul keluar itu gumpalan itu. Sampai di sini bisa ada? Masuk? Oke, kita lanjut. Nah, coba dilihat Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ada 4. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Guru itu merasa dirinya mengontrol muridnya. Guru juga itu membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti apa itu yang Bapak Ibu bisa pernah lakukan ilusi kontrol? Misalnya, coba lihat si anak itu. Apa? Membandingkan. Coba melihat si anak itu. Aku begitu. Oh, itu berarti bullying. Itu masih bullying ya? Bukan? Ya, bullying. Ini merasa bersalah. Menyamakan dia tuh misalnya kita kamu tuh begini langsung Iya. Oke. Itu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagaimana itu? Solusi yang diberikan, maksudnya ini solusi yang diberikan gurunya itu pasti bermanfaat, efektif, dan dianu. Coba ke begini, pasti betul begitu. Ada yang pernah merasa seperti apa yang pernah dibuat contoh kontrol seperti itu? Misalnya, coba
selesai. Kayak gitu. Iya. Itu masuk nggak sih Bu di ilusi? Iya betul. Dan bermanfaat. Bisa kita pernah pasti saya juga begitu. Ya pasti seperti itu kan. Nah, saya pernah lakukan ini semua saya pernah lakukan. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah ada guru merasa dia besar, gampang saja itu. Ada? Kayaknya hampir semua manusia seperti itu ya. Aku juga. Kayak kalau kita contoh kecil lah misalnya kasih dulu guru itu masuk nggak sih kayak kasih dulu guru. Ya, Nanti lah kalian tuh bisa itu. ya, Ya, memaksa. Oke. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Coba kita lihat stimulus responnya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan pandangan teman-teman, Bapak Ibu guru? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang responnya kita biasa pandang seperti itu. Terus teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Itu ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Ini yang biasa kita lakukan. ya kan? Nah, sekarang kita harus beralih ke teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya sering terjadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk, paksa sudah, iya kan? Pernah mendengar tuh. Oke, model berpikir menang atau kalah ada? Di mana itu contohnya? Dia menang atau kalah seperti perbandingan. Hebat kan aku? Berarti merasa lebih Merendahkan orang lain. Oke, inilah perbandingan. Dari ini, teman-teman, dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia melihat apa itu sesuatu dunia atau bagaimana. Jangan kita samakan dengan kita. Jadi kita memandang anak-anak itu jangan masa itu bisa, ini tidak bisa. Padahal tidak ada yang buta, tidak ada yang pincang, ya kan? Nah, berarti kita harus memandang orang itu, memahami orang itu sama, tanpa ada membandingkan dengan diri kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti mereka berbuat itu ada alasannya, ada tujuannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Hanya ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Ya, kecuali diri kita. Paling orang lain itu atau orang tua kita itu mengingatkan. Itulah kita sebagai guru mengingatkan. Jangan awas kok ya kalau kau nanya, ya kan? Ya. Karena merasa dia bisa mengontrol itu muridku. Oke. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya kan? Kita biasa itu kalau sudah dibujuk, diiki, tidak mau juga dia, semakin menantang. Ya. Nah, akhirnya kita yang harus kita posisikan diri kita itu adalah kontrol diri kita itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, seumpamanya dia gagal atau dia tidak bisa menentukan, coba bagaimana caranya, seperti apa yang kamu harapkan.
dirimu itu mau yang kamu harapkan seperti apa? Ini bagaimana solusinya? Apa yang bisa kamu, itulah yang kita harus berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu dia memunculkan dirinya sendiri atas tujuan dia berbuat sesuatu tuh ada tujuannya. Bagaimana tujuan itu supaya bisa terhilangkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Terus model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, ya. Jadi kita itu harus berpikir bahwa anak itu merasa nyaman, merasa pokoknya dia tidak terzolimi tanpa ada diskriminasi dari kita. Nah, apa makna disiplin dari sini? Nah, makna disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi pada Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan tindak tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang budaya yang berubah menjadi suatu lingkungan seseorang itu untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan yang umum, menghubungkan disiplin dengan tindakan yang nyaman. Jadi kita disiplin, tetapi kita juga berusaha membuat anak itu nyaman tanpa ada intimidasi dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ada catatan kecil saya di situ di bawah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang. Semua orang itu mempunyai kebutuhan. Ada kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas. Itu makanya kita tidak melihat, tidak bisa memandang orang itu sama dengan kita, dan kita bisa mengontrol dia. Karena mereka berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya dan ada kebutuhan pada saat itu. Kewajiban kita sebagai guru menggali seperti apa yang ingin dia capai itu. Nah, nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang kita hargai, ya. Nilai-nilai kebaikan atau sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang berdasarkan dengan kebaikan dengan berdasarkan landaskan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 dimensi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana lagunya tuh? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh anak
Nah, coba dilihat teori motivasi perilaku manusia. Coba ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Dari sini ada yang mengerti maksudnya? Belum. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Merupakan itu motivasi eksternal. Motivasi adalah dorongan dari luar. Dia itu melakukan sesuatu agar dia tidak terkena masalah, tidak kena hukuman. Itu karena takut dihukum. Karena ada faktornya. Saya takut dihukum. Saya otomatis harus ini. Bukan kesadaran diri sendiri. Karena ada dorongan dari luar, yaitu tadi hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Seperti apa ini? Misalnya kita buat kita buat modul supaya kita dapetin. Iya. Oke. Ada lagi? Yang modul tadi kayak Oh, nggak dapat hukuman. ya dari kecil. Iya. Oke. Kalau yang kedua, imbalan. Bisa kan ini dibilang kayak kita agak kasar bahasanya untuk mendapat imbalan ya, kita melakukan sesuatu karena dibayar ada yang kita kerja supaya ada sesuatu bayar. Kita mau melakukan, misalnya kita mau kelihatan rajin supaya kita dipuji. Oke. Kita mau ngajar, Iya, betul. Semua benar. Oke. Ini maksudnya kalau diposisikan sama murid, anak-anak itu mau melakukan yang terbaik, kasih nilai yang bagus, walaupun bagaimana dari sumbernya atau bagaimana itu mencontek atau bagaimana, karena ingin mendapatkan nilai tambahan yang bagus, atau karena dia ingin mendapatkan mungkin seumpamanya siapa yang tahu ini, saya akan kasih ini. oh iya. Dia mau mendapatkan imbalan kayak juara, kayak memberi iming-imingan apa, itulah yang dimaksud dengan adanya imbal. Karena dia berbuat sesuatu itu karena ada yang mendorong. Contohnya, kalau siapa yang 1 bulan tidak pernah lambat sholat, dipukuli sholat 5 waktu, apa sudah semua saya kasih. Contohnya seperti orang tua saya dulu, kalau full puasa ya nanti saya kasih baju baru 2. Satu dipakai pergi lebaran di masjid, satu dipakai pas ziarah. Itu orang tua. Kita melakukan itu karena apa? Ada imbalannya. Ya kan? Oke. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal di dalam diri kita. Kita pancing anak kita beri stimulus kontrol. Seperti apa kamu nak? Maunya seperti bagaimana nanti? Jadi kita memicu anak-anak itu supaya dia itu berpikir, bagaimana supaya saya itu cari solusinya. Mereka itu berbuat sesuatu supaya mereka itu bisa menimbulkan sendiri solusinya. Itulah kita sebagai guru itu memunculkan kalimat-kalimat baru, pilihan-pilihan baru
kamu lakukan. Itu. Oke, kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang saya katakan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul? Ya. Berarti apa ini? Bertahan hidup. Makan, tempat tinggal, pakaian, pokoknya sandang, pak. Oke, itu merupakan kebutuhan kebutuhan kesenangan. Pasti juga kita mau senang, mau pergi refreshing, pokoknya mau butuh, itu kebutuhan manusia. Kita sebagai guru minta terus kepada kepala sekolah, guru healing. Ya kan, karena kita butuh kesenangan, cinta dan kasih sayang. Betul tidak? Iya, kita ini manusia butuh cinta, butuh disayang. Terus penguasaan, butuh nggak penguasaan? Betul. Penguasaan terhadap Nah, kita juga butuh penguasaan. Saya butuh. Kalau ada yang tidak butuh dengan itu, parah. Manusiawi itu kalau dia butuh penguasaan. Dengan adanya kita butuh penguasaan, rasa ingin tahuan kita itu akan selalu timbul. Kalau adanya kita punya kebutuhan manusia dan rasa penguasaan akan muncul terus, supaya kita bagaimana saya bisa sebagai, pokoknya ada terus muncul itu. Terus kebebasan, kita juga punya bebas. oh ini rasanya bebas. Saya menentukan, saya mau ini, saya mau itu, mau ini, bebas. Jadi ada catatan kecil saya di bawah. Realitas kebutuhan yang berada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang harus kita pahami sebagai manusia, bahwa realitas kebutuhan yang berbeda itu berusaha kita harus memahami bahwa pandangan orang itu berbeda. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, dia merasa teman, pemantau, manajer. Ada yang pernah merasa dirinya menghukum? Semua saya sudah lakukan. Semua sudah. Dari 5 itu posisi kontrol semua sudah pernah dilakukan. Tentu saja sudah. Oke, kita bahas sama-sama. Coba dilihat. Ayo dilihat di depan teman-teman, Bapak Ibu. Ayo. Pertanyaan dan posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sering. Di kelas 4 sering duduk segitu anakku. Ya Allah, nak, coba lebih lama memperbaiki. Ibu tidak enak sama guru lain. Itu posisi apa? Membuat orang merasa kamu tidak pernah melakukannya. Kau itu kalau piket tidak pernah kau buat piket. Iya betul. Itu posisi apa? Hukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu.
bintang. Maksudnya nilai. Bintang kali ini. Nah, itu posisi seperti apa? Mantau. Pemain dia memantau supaya dia nah dia punya data supaya dia belajar betul. Itu oke? Nah di sini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang yang paling terakhir? Itu merupakan posisi manajer. Inilah posisi manajer yang selalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini, seperti apa yang kamu lakukan, bagaimana efeknya nanti kalau seperti ini. Itu membermanfaatkah tidak untuk kamu, itu adalah posisi manajer. Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu, yang mana yang menurut Bapak Ibu terbaik? Pemantau. Iya. Iya, Bu Yanti. Sebenarnya posisi kontrol ini apakah bagus dilakukan atau tidak? Tergantung dari Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya, ini selama saya sudah 1 minggu menjadi wali kelas, saya sudah pernah coba-coba mengambil posisi sebagai manajer. Contohnya anak saya ini berkelahi dan menyebut mama, menyebut nama orang tua, bahkan ada yang mengeluarkan juga. Setelah itu, saya menjadikan diri saya posisi manajer. Ini Bu, dia duluan, ini Bu, ini Bu. Oke, kenapa tadi? Ini dia begini ini. Oke, sekarang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi, mana tuh Bu? Dia yang duluan tadi anak saya, ini Bu, ada bahasanya, masih ada yang liurnya. Oke. Tadi kamu berbuat itu, sesuatu pasti ada tujuannya. Iya, kenapa? Karena pertama tadi itu ternyata masih pada saat istirahat. Dia tadi Bu, senggol jatuhlah, ayo minum butuh sebagian. Nah akhirnya dia senggol aku tinju lah. Bilang, dia senggol aku bilang karena dia sebut nama bapaknya. Ya terus kenapa kau? Itu pula dia. Karena disebut-sebut nama bapakku. Nah itu kan. Terus kalau mau dibalik, siapa yang posisi apa itu salah kan? Salah Bu. Terus Ibu tidak mau di sini kalian itu ada yang salah atau yang benar. Yang Ibu mau cari ini bagaimana caranya supaya kesalahan itu hilang. Terus dia bilang, tidak bisa Bu, biarpun dia minta maaf tidak bisa, katanya mana saya sebelumnya. Ya, kita tahu sendiri mulut ya, belum lebih tahu tuh jadi wali kelas 3. Jadi saya tanya lagi, nilai-nilai keyakinan apa yang belum ada pada diri kalian yang setelah kita sepakati bersama? Ini, nanti Bu, tidak menghargai diri sama orang lain. Oke, bagaimana kalian bisa menanamkan dalam diri kalian itu nilai-nilai keyakinan itu? Saya harus hargai itu. Bisa kamu menerima itu dihargai?
lagi. Terus saya juga Bu kalau sudah kasih tumpah air minumnya teman saya harus bertanggung jawab. Saya isi ulang. Di situ mereka dia menentukan sendiri solusinya tanpa ada. Itu baru satu yang saya tangani. Itulah gunanya kita buat namanya keyakinan kelas. Oke? Tapi kalau di kelas rendah untuk makanan yang itu menilai tidak bisa. Pasti kita harus pakai dengan namanya pemantau. Kalau di pemantau sama teman, tapi sama teman itu bahasanya harus kita membahasakan, jangan sampai kita sampai kayak mau menjadi membuat orang merasa bersalah. Bahasa kita itu harus tolong nak, bisa nggak bantu begini? Nah itu kan bahasa teman. Sebenarnya tuh kalau teman itu yang paling bagus itu menggunakan kata ajaib, karena anak-anak kalau sudah mendengar saya aja waktu dikasih Pak Wiwin itu MPLS itu 3 hari, coba didengar dulu. Kalau anak ini bisa berhasil, alhamdulillah saya pakai kedekatan dengan menggunakan Pak Wiwin kasih kata ajaib, dan terus anak-anak sudah mulai melakukannya sampai saat ini. Walaupun botolnya, walaupun kita merasa kok saya lagi, Bu tolong ini, Bu permisi ini, dan mereka sudah mengatakan kata-kata seperti itu. Sebenarnya bagus. Jadi ada posisinya kita menjadi teman, ada posisinya juga kita menjadi pemantau atau manajer. Tetapi kalau merasa kayak membuat orang merasa bersalah itu tidak usahlah dipakai atau hukum. Kalau teman itu kita harus juga posisikan teman kita itu dengan bahasanya yang logik, yang sampai kayak bahasa kayak teman betulan begitu. Seperti itu kerjakan lah, aku nggak enak, kamu dimarahin sama kepala sekolah itu kan membuat orang bersalah. Kalau teman hebat banget, janganlah kayak gitu kan bahasa, tapi harus kita bahasanya kayak sebenarnya teman itu, tetapi memberi motivasi. Ya coba kak, seperti apa, kasih bayangan itu merasa dia nyaman dengan posisi seperti itu. Setelah dengan kita sanggup pautkan juga dengan manajer, solusinya seperti apa. Walaupun kita posisi berbahasa seperti teman, tapi kita bahasa manajer harus kita masukkan ke dalam situ supaya dia itu timbul untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baik, dan dia juga punya timbul untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dialami. Tapi kalau bisa posisi manajer lah. Ya. Nah, ini budaya positif, budaya lingkungan yang positif, menjadi keyakinan kelas. Ya, mulai dari peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, lingkungan yang positif, akhirnya menjadi budaya yang positif. Jadi dari kelas kita dulu, peraturan dari kelas kita yang ada dalam kelas kita jadikan kalau anak kita di kelas menjadi keyakinan itu, terus baru di lingkungan. Kalau saya rasa semua wali kelas memperjuangkan itu, akan kita berada di posisi merah, sudah berbudaya. Kalau semuanya adanya peraturan yang seperti kita buat kemarin, dari peraturan menjadi kalimat positif menjadi keyakinan. Nah itu di dalam kelas kita, terus di lingkungannya. Nah akhirnya itu akan berbudaya dimanapun dia berada, pasti seperti itu karena dia sudah tertanam di dalam dirinya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kewajiban atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara,
disebut gosen, ya. Suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seorang, dari dalam dirinya seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi daripada kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak boleh peraturan kelas? Karena peraturan itu menurut ini bahwasanya peraturan itu berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan apa? Kebijakan yang dibuat oleh guru atau sekolah. Tetapi kalau aturan mereka sendiri kita buat bersama menjadi keyakinan itu, dan kita sepakati bersama dengan anak-anak menjadi nilai-nilai universal, maksudnya nilai-nilai kebaikan manusia, itu akan lebih baik menjadi keyakinan ke kelas, karena bukan kita yang membuat, itu disepakati bersama dengan anak-anak kita. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang nilai-nilai yang baik. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita membuat peraturan menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan, kita sebagai guru itu meninjau berhasil nggak keyakinan kelas yang kita buat. Kita telah lagi kalau seumpamanya di dalam kelas kita itu ada tanggung jawab, masih adakah anak-anak yang belum tanggung jawab? Itu catatan kita, berarti belum berhasil nilai-nilai tanggung jawabnya. Masih ada anak-anak yang tidak rapi, kalau ada kerapian yang disepakati bersama, kita lihat masih ada, itu yang terlihat. Sebaiknya apa ya? Oh, itu belum berhasil. Kalau dilarang bicara kotor, masih ada yang terdengar bahasa-bahasa kotor, berarti itu kita tinjau ulang, berarti keyakinan kelas itu belum berhasil. Nah, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas merupakan itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas keselamatan dan kehormatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu merupakan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker, itu juga merupakan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Itu perbedaan bahasa dari keyakinan kelas dengan peraturan. Walaupun di situ hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masih merupakan peraturan, tetapi bahasanya masih positif kan? Nah, kita masuk pada tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
dengan karakter yang lebih kuat. Melalui Kristensi, guru dapat ada 3. Guru dapat itu membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahannya yang dilakukan. 3. Memberi penawaran bukan paksaan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang kita sebagai guru kita lakukan. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Tahapannya ada, namanya tadi apa? Segitiga segitiga restitusi berarti ada 3. 1. Menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menangani masalah pada murid, paling pertama kita harus menstabilkan identitas. Berbuat salah atau berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Sebagai guru, pada saat ada kita bermasalah, kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Manusia itu memang salah, tidak pernah benar. Yang benar selalu itu tidak pernah berbuat salah itu malaikat, ya kan? Boleh kita menstabilkan anak-anak kita seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Iya, ibu tahu itu. Jadi saya juga pernah kalau anak-anak, aku tinju ya, ibu juga pernah meninju orang. Ya, jadi kita itu supaya dia itu merasa dihargai itu gunanya untuk menstabilkan identitas. Siapa yang bapak ibu tidak berteriak sama biasa? Oh, diam dulu. Apa biasa itu? Nah, kalau seperti itu kita tidak perlu berteriak, mencari siapa yang salah. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tidak siapa yang benar. Tidak perlu, dosa, dia seperti itu. Ya itu yang kita harus. Tidak perlu sampai teriak-teriak. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu kalimat-kalimat yang harus kita untuk menstabilkan identitas. Nah, yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi dari tindakan yang salah boleh kita mengutarakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita pertanyaan tergantung dari permasalahan. Marah dong sayang bu kalau dia bola anak-anak. Marah sayang bu karena dia kasih jatuh punya saya. Oke, patut kamu marah. Ibu juga akan marah seperti itu kalau kita seperti itu. Itu manusia. Itu namanya kita tindakan masalah. Tinggal kita membahasakan yang memicu mereka. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau semuanya di keluarga kita, apa yang kita di keluarga kita itu ada seperti ini. Di kelas kita apa ya? Keyakinan kelas apa yang kamu belum miliki pada dirimu? Kita tanyakan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama di kelas yang ideal? Seperti itu kan, anak.
yang tidak sepakati kelas kita yang ideal. Kita kan tinggal menanyakan seperti itu. Kamu mau jadi seperti apa? Itu yang menanyakan dengan kalimat-kalimat untuk meyakinkan mereka. Tidak juga harus bagaimana untuk menghargai tadi itu kalau semuanya dia bermasalah dengan gurunya. Bagaimana tadi untuk menghargai ibu guru? Apa yang kamu lakukan? Minta maaf mungkin. Mungkin anaknya langsung bilang minta maaf Bu. Jangan kita bilang bisa kali kamu minta maaf. Berarti kita itu mengarahkan dia. Biarkan dia yang muncul sendiri untuk menghargai orang itu. Yang harus saya lakukan apa? Itulah. Nah, sekarang teman-teman bisakah bedah kasus? Oke, saya kirim ini terlalu banyak. Oke. Saya kirim kasusnya. Di grup ya. Nah, dari kasus itu teman-teman bisa membaca, menganalisis satu kasus yang saya berikan di grup WA dan menjawab 3 pertanyaan. Lakukan analisis dan jawaban pertanyaan ini sesuai dengan kasus yang saya bagikan tadi. Disepakati saja dulu. Ada kasus kan? Saya bagi di grup. Terus Satu, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Posisi kontrol manajer, karena dalam kasus ini Ibu Suti tidak langsung memarahi, tapi mengajak Dino untuk berdiskusi mengenai solusi atas perbuatannya. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Cara penguatan untuk Dino adalah Ibu Suti memberikan kepercayaan kepada Dino untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Penguatan untuk Anto adalah Ibu Suti memberikan solusi agar Anto tidak dimarahi oleh ibunya. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa saja yang dituju dalam kasus tersebut. Saling menghargai diri dan orang lain. Itu Bu, jawaban dari soal kasus Anto dan Dino. berarti cuma nilai kebajikan cuma satu, saling menghargai ya. Ya. Sepakat dengan itu? Maybe. Mungkin ada tambahan dari manajemen kamu. Tidak bisa dilanjutkan, mungkin menjawab sendiri. Dari kasus itu cuma satu ya, dari nilai
kebajikan. Nilai-nilai kebaik, sopan san, begitu kan maksudnya? Budaya positif. Nah, di situ kan yang kita bilang nilai-nilai kebaikan yang dalam kasus itu. Tadi kan tanggung jawab. Ada lagi? Saling menghargai, Saling menghargai, saling percaya, terus itu aja. ya saling menghargai, saling percaya, terus tanggung Tanggung jawab. jawab. Ada juga. Nggak tahu yang membaca tadi kasusnya siapa? Karena kalau saling percaya kayak justru kita percaya si dia untuk tanggung jawab, dan si Anto juga percaya kalau si dia itu akan memperbaiki kan semua dia. Ya, sepakat, betul. Kayaknya ada juga pemecahan masalah gitu kan? Iya kan? Iya, iya. Nah, ada tadi solusi kalau menghargai kan. Mantap. Terima kasih kita aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, refleksi. Bisa teman-teman menuliskan sebelum saya berpikir, Budaya positif itu ya ternyata langkah kecil apa yang saya akan lakukan. Terus gimana? Di kertasnya aja. Itulah sticky note-nya begini. Tidak apa-apa. Dua boleh. Atau tiga satu orang. Ih, sudah aja tuh. Oke, 3 orang. 3 1 orang. Coba kita. Maksudnya sebelum saya pikir 1, ternyata 1, langkah kecil yang akan saya lakukan 1. Terus nama kan? Ya, Terus nama. ya. siap-siap ya, Pri. Masuk kelas repot Luna. Masuk kelas repot di situ. Besok ada kelas. Ini Bu tentang posisi kontrol atau budaya positif? Semuanya. Di belakangnya lah. Aku dapat di apa? Aku kan mau bawa. Ternyata. Bisa ada rezeki, sudah itu sampai.